Salam, saya Engkilianto, punya istri 1, anak 5, semuanya sudah menikah, satu laki, 4 perempuan. Sudah punya cucu 11. Saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan saya dan keluarga. Dulu, sebelum tahun 95, kehidupan saya sudah dipermandikan, tetapi belum mengerti firman, hanya sibuk setiap hari usaha bisnis. Pokoknya pada saat itu segala-galanya uang, mau cepat kaya. Apalagi orang tua saya dulu hanya supir bus, jadi hidupnya agak susah. Saya bertekad untuk tidak menjadi orang susah lagi. Maka itu saya bekerja keras untuk mencari hidup dengan pendapatan yang lebih baik daripada dulu. Tetapi karena saya kurang dekat dengan Tuhan, saya hanya mau bisnis, sehingga pada saat itu saya ada ego, emosi, kurang sabar. Jadi saya kurang akrab dengan anak-anak dan istri, yang semuanya istri yang urus anak-anak. Karena saya berusaha di bidang pertokoan, saya akhirnya meluaskan lagi ke apotek, juga ke tambak udang, malah terakhir saya buka perkebunan kakao. Jadi pada saat itu kalau ada masalah dengan anak-anak, saya tidak punya waktu, sehingga sering saya suruh istri saya menangani. Dan saya tidak pernah puas, karena sudah buka usaha di toko makanan, lantas ditingkatkan lagi jadi grosir, saya buka apotek lagi, dan dari apotek saya buka lagi pedagang besar farmasi. Dari situ saya buka lagi beberapa perusahaan untuk pengadaan barang-barang pemerintah. Jadi kesibukannya lumayan, sehingga waktu untuk Tuhan sama sekali tidak ada. Ke gereja 1 tahun mungkin bisa dihitung dengan jari, 2-3 kali saja. Dan firman itu terima dari telinga kanan, tidak simpan di hati, keluar dari sebelah telinga kiri. Jadi karakternya tidak berubah. Nah, akhirnya saya buka tambak udang, tapi hasilnya kurang berjalan baik. Saya tidak puas lagi, saya buka usaha perkebunan kakao, karena banyak informasi bahwa kalau buka perkebunan kakao akhirnya bisa cepat kaya. Jadi pada waktu itu hanya yang kepingin kaya saja. Nah, pada akhirnya suatu waktu saya juga mendapat hambatan dan rintangan banyak di perkebunan, karena SDM yang masih kurang, cuaca yang kurang begitu mendukung, sehingga saya subsidi. Sampai bertahan 10 tahun itu subsidi terus. Uangnya keluar seperti air. Sampai istri saya menangis-menangis karena uangnya dari usaha-usaha yang lain, dari apotek, dari toko, semua diambil semua untuk perkebunan. Dengan karyawan yang sampai 500 orang. Nah, pada saat itu satu waktu saya hampir putus asa, karena usaha ini boleh dikatakan hampir gagal.
karena pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Sudah sampai 10 tahun. Nah, pada saat itu datanglah teman-teman dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Sering datang, bisa 30 sampai 50 orang. Datang di Kupang sampai ke Soe, ke Flores. Mereka datang melayani dengan begitu serius. Pertama saya ragu. Saya pikir ini jenis apa lagi yang ada. Tentu ada maksud dan tujuan. Tetapi ternyata yang datang itu pengusaha-pengusaha besar yang dulu juga nakal, pernah bercerai, pernah narkoba. Mereka bersaksi karena Full Gospel ini adalah pengusaha dari kumpulan beberapa gereja denominasi, dan mereka intinya adalah seperti bengkel. Jadi mereka bersaksi bagaimana Tuhan menolong mereka. Nah, setelah saya dengar-dengar, akhirnya saya tertarik dan saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab, saya merasa lain. Saya lebih sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Rasanya saya bersyukur dengan apa yang ada. Tidak seperti sebelumnya, saya tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, dan kalau ada masalah saya selesaikan dengan emosi. Misalnya saya pernah saya pernah pukul dengan anak saya karena anak saya Bobby, satu-satunya anak laki, bersama-sama dengan teman-temannya keluar dengan mobil, dan waktu pulang mobilnya kaca pecah. Saya panggil, saya langsung emosi, saya tempelin dia. Dan saat itu dia sedikit kepahitan dengan saya. Dia pergi kuliah di Surabaya dan dia bilang sama istri saya dia tidak mau datang lagi karena ada kepahitan. Nah, tetapi pada saat saya mulai membaca Alkitab, saya tahu saya melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya bertobat, saya mohon ampun Tuhan, saya bertekad untuk mau merubah hidup saya sesuai dengan karakter Kristus. Nah, pada saat itu, walaupun kebun saya itu ada tantangan yang begitu demikian sulitnya, tetapi saya mampu mengatasinya. Sampai-sampai karyawan saya yang begitu banyak dan kerja merugi sampai 9 tahun itu, saya akhirnya tidak jadi putus asa lagi. Karena saya sering baca di firman, saya mulai berpikir bahwa kenapa saya tidak melakukan firman Tuhan di dalam kebun saya. Sehingga saya mulai keluarkan aturan tiap pagi harus apel pagi baca firman Tuhan. Saya beli buku Air Hidup, saya setiap hari dibaca firman-Nya sebelum bekerja. Karena saya berpikir bahwa tadi-tadinya visi misi dari perusahaan ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk menjadi kaya. Tetapi kemudian saya berpikir bahwa bukan capek lelah kerja keras yang menjadi kaya, tetapi hanya berkat Tuhan sajalah yang menjadi kaya. Nah, oleh karena itu saya mulai berpikir bahwa visi misi ini saya tukar. Saya tukar bahwa saya mempertahankan karyawan saya dengan saya mengabarkan Injil kepada mereka. Ada persekutuan di antara mereka tiap minggu di dalam kebun, karena di dalam kebun itu ada tinggal karyawan dan istri anaknya sekitar 1000 orang lebih. Jadi saya sering datangkan pastor, pendeta untuk mengabarkan Injil. Semangat itu akhirnya saya yakin bahwa saya punya perkebunan itu bisa bertahan sampai saat ini. Puji Tuhan, walaupun kesulitan berjalan terus, tetapi Tuhan
memberikan kasihnya kepada saya. Akhirnya saya punya perkebunan tetap bertahan dan tidak ada PHK sampai saat ini. Itu merupakan mujizat. Di 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di hati manusia, tetapi Tuhan membuat semua untuk orang yang mengasihinya. Dan hal ini saya merasakan begitu banyak mujizat yang Tuhan buat untuk saya. Misalnya seperti di perkebunan saya, pada terjadi 2003 ada serangan belalang di Sumba selama 4 tahun. 4 tahun dari mulai Sumba Timur. Begitu banyak belalang yang datang sampai di airport tuh, di kaca-kaca gedung tuh merayap semua. Lantas belalang tuh bisa ada ratusan ribu bahkan jutaan, seperti di awan-awan tutup matahari. Lantas dia kalau makan para petani punya jagung atau beras, dalam 3-4 jam 1 hektar tuh bisa habis. Batang-batang jagung yang besar-besar tuh bisa habis semua. Tidak ada yang tertinggal. Luar biasa. Jadi sampai pemerintah tidak mampu beli obat datangkan dari Jawa, mereka suruh kumpul 2 karung belalang hidup-hidup dan ditukar dengan 2 karung beras. Nah, pada saat itu saya meminta para karyawan untuk berpegang tangan untuk berdoa sungguh-sungguh. Karena kalau pada saat itu belalang ini pernah makan kakao saya juga di perkebunan di Malaka, di Betul, Desa Bedero. Dia punya tunas-tunas muda tuh dimakan sampai habis, dan pada gilirannya pasti mati. Jadi saya takut. Ini saya sudah tanam 800 hektar, di perkebunan saya sudah 600 hektar. Itu semua sudah tumbuh pohon, duitnya sudah begitu banyak keluar. Nah, bagaimana kalau saya saat-saat masih rugi ini, belum kembali modal, kalau belalang datang makan saya punya kakao seperti dia makan masyarakat punya itu, seperti jagung dan padi. Maka saya puji Tuhan, pada saat itu saya sudah baca firman dari teman-teman Full Gospel, saya mendapat satu kekuatan sehingga saya yakin Tuhan punya janji bahwa kalau ada masalah, di balik masalah pasti ada berkat. Dan ternyata apa yang terjadi, Bapak pemirsa, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat itu belalang juga dari Sumba Timur 134 km ke Sumba Barat, Waikabubak. Dari Waikabubak ke kebun saya selama 2 jam. Akhirnya sampai juga belalang itu ke kebun saya. Waktu itu ada 200 hektar rumput yang saya belum tanami. Belalang datang begitu banyak, dia bukan makan kakao yang di 600 hektar, tapi ternyata dia makan rumput alang-alang. Mungkin dia suka juga rumput alang-alang, tapi kakao setahu saya dia makan juga. Tapi tidak ada satu ekor belalang yang datang di kakao. Itu benar-benar mujizat. Di dalam waktu 2 minggu itu rumput-rumput semua, malah saya tidak sewa orang untuk bikin bersih, tapi 2 minggu itu belalang makan itu rumput semua sampai bersih, dan dia pulang dengan terhormat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Dan kalau saya mau cerita lagi, mujizat lagi masih terlalu banyak. Apa yang saat itu saya butuhkan, Tuhan melalui caranya yang 1100 macam membuatnya untuk saya, sehingga 27 tahun dengan karyawan yang begitu banyak, sampai saat ini saya masih tetap jalan. Luar biasa Tuhan Yesus. Itu mengenai bisnis. Tapi mengenai keluarga, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan saya melalui keluarga. Ketika anak saya, dia dengar saya sudah masuk Full Gospel, dia datang dari Surabaya
Kebetulan saya dan istri saya lagi beda pendapat mengenai bisnis apotik. Akhirnya dia membela mamanya, istri saya, dan waktu itu saya tidak bisa tahan emosi. Saya sedikit bentak dia dan dia tinggalkan ruangan. Dia bilang dia tidak mau campur lagi. Tapi ketika itu saya langsung berpikir bahwa saya sudah full gospel dan yang penting saya sudah bertobat, saya sudah kenal Tuhan. Tentu karakter saya ini salah. Jadi langsung saya sadar dan saya naik ikut dari lantai atas. Dia tutup kamar dan saya gedor. Akhirnya dia buka dan saya peluk dia, saya minta maaf. Dan saya tahu kalau kita dari suku Tionghoa, untuk seorang ayah minta maaf dan seorang anak jarang terjadi. Tetapi waktu itu saya tahu bahwa itu kuasa Roh Kudus yang mendesak, yang menjamah saya supaya saya mau rendah hati, saya mau bersabar, dan saya mau damai dengan anak saya. Sehingga pada saat itu saya dipulihkan hubungan saya dengan anak saya, sehingga waktu itu dan sampai saat ini anak saya dan saya sama-sama melayani di full gospel. Bahkan mantu-mantu saya semuanya, anak saya semuanya yang tadi tidak aktif semua masuk full gospel semua. Ini benar-benar satu kebahagiaan bagi saya. Dan yang terakhir adalah hubungan saya dan istri saya makin mesra. Yang dulunya saya belum bertobat, baru berumur 30 atau 40, hubungannya tidak mesra. Tetapi justru sekarang saya umur 65, istri saya 63, makin mesra. Karena ketika ada punya hubungan yang kurang bagus, langsung kita berdoa tiap pagi, tiap malam, saling minta maaf, dan saya lebih mesra lagi seperti dulu. Saya sadar bahwa itu karena perubahan hati oleh Tuhan Yesus. Saya kira untuk sementara sampai di sini, nanti disambung yang akan datang. Tetapi saya percaya pemirsa, Bapak Ibu yang sedang menonton saya bersaksi, itu mempunyai Tuhan yang sama. Pasti Bapak Ibu juga merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, marilah kita semua mencari Tuhan Yesus, karena Dialah yang menjadi pintu satu-satunya untuk mendapat keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.